Halo, perkenalkan nama saya Alvin Budi Jayakarta Raharja dengan nomor induk mahasiswa 0513242773. Saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Saya langsung aja karena waktu terbatas. Ini adalah tugasnya, disuruh untuk bikin web untuk sistem untuk Sita. Dari sini juga ada data-datanya dan ini untuk data-data tersebut sudah disiapkan. Data JS-nya juga sampai image-nya tinggal dijalankan. Ini beberapa fitur-fiturnya. Saya ambil beberapa referensi dari logika-logika yang saya dapatkan dan juga ini berdasarkan karena basis web saya tidak akan mengikuti bentuk-bentuk tampilan sebagai berikut. Jadi untuk keterangan datanya seperti berikut, ini ada CSS-nya untuk jalaninnya, ini untuk HTML-nya, ini untuk image yang dijelaskan, sudah sini. Saya tambahkan logo tambahan. Kembali lagi kita. Ini untuk JavaScript-nya, saya bagi terpisah-pisah satu sama lain biar saya bisa gampang bacanya. Ini CSS-nya digabung menjadi satu tempat. Oke. Saya langsung saja. Ini untuk tampilan awal untuk login JS. Ini berikut untuk tipe utamanya, ini adalah formnya, ini untuk bagian atasnya, bagian tengahnya nanti ada saya munculkan. Ini ada data informasi yang dibutuhkan untuk bagian tabel kosong itu, dan ini ada grupnya, nanti ada email dan password. Ini juga ada buttonnya, ini juga untuk kayak tombol tambahan seperti lupa password dan daftar. Dan di sini ada untuk tipe lupa password, nanti akan muncul jika ada password itu akan tulisnya seperti berikut. Saya akan praktikkan. Lalu untuk model dasarnya ini sini. Ini namanya model, bukan modal, modal beda lagi. Modal itu kayak tip pop up yang muncul nanti di Java di HTML. Dan ini ada script yang saya pakai. Ini untuk menjalankan tipe pop up itu pakai feed alert. Ini untuk datanya, ini untuk logika halamannya. Ini logikanya. Ini untuk tutup buka modelnya. Proses login sebagai berikut. Ini untuk verifikasi untuk email dan password. Jika itu salah nanti akan muncul as file. File itu bentuk feed alert itu yang untuk pop up. Nah, ini untuk data pengguna untuk memastikan jika datanya sudah masuk atau belum untuk mengkonfirmasi. Untuk user tersebut nanti jika berhasil nanti akan masuk ke local storage dari web browsernya, nanti juga akan muncul pop-up dari file berhasil, dan jika itu salah nanti muncul gagal. Lalu dari request password ini juga sebagai data berikut nanti jika minta, dan jika berhasil nanti akan muncul file lagi. Dan ini untuk trigger login, untuk pencet tombol login ya, enternya. Karena kemarin saya coba bikin sendiri tanpa ada fitur ini nggak bisa menjalankan. Validasi email, mengetik ini untuk validasi supaya nanti kita bisa tahu bahwa oh ini harusnya begini emailnya gitu. Kita balik dulu ke halaman selanjutnya, kita coba buka di web ini. Saya reset dulu takutnya salah ini tampilannya. Nah, jika ada salah akan muncul seperti ini, format ini tidak akan valid. Saya akan pakai data salah satu pengguna biasa aja. Ketika kita login berhasil nih pakai enter nih kayak gini, kita keluar dulu, lanjut dulu, lupa password. Nah, kita pakai coba data ini dulu, kita ini berhasil daftar. Ini harus minta untuk si admin UT-nya, bisa di tab ya, bisa tutup. Kita balik dulu, coba tes. Nggak bisa, oke sih bagus. Itu maksudnya soal fire itu barusan muncul. Oke. Kita masuk ke dashboard. Ini dashboard, ini dashboard. Dashboard seperti sama. Ini doc tab-nya, tipenya, ini yang style sheet-nya untuk CSS-nya di sini. Ini navigation bar itu muncul seperti berikut. Nanti bagian atas nanti muncul. Nah, itu keterangan seperti untuk hotel, nama sita, dan untuk nama user, dan untuk role-nya sebagai macam. Nah, untuk sidebar-nya itu bagian samping sebelah kiri. Oke, lanjut untuk datanya. Pakai sambungan ini buat biar bisa pindah ke HTML selanjutnya dan sebagainya. Oh maaf, sip. Nah ini dia. Oke. Sini untuk yang
bagian atas itu navigation bar, yang bagian kiri itu adalah bagian untuk sidebar. Nah, wake menu itu bagian tengah tadi. Ini ada penjelasan untuk kayak greeting, satu sama kayak sapa untuk awal-awal. Dan itu yang jelasin namanya call dashboard. Nanti ada tulisan juga seperti ringkasan akses menu dan sebagainya. Ini menu kartunya jadi kayak satu kotak yang kayak untuk pembagian button, bukan button, kayak card gitu, sebagai kayak kartu. Jadi kartu 1, kartu 2, kartu 3 itu ada jaraknya nanti. Oke, ini informasi singkatnya untuk isi-isi dari informasi data tersebut. Ini juga nanti ada table yang isinya untuk informasi perubahan aja dan sebagainya. Nah, ini juga langsung ke seperti yang tadi, ini ada data, ada logiknya, segala macam ya. Nah, ini logiknya untuk dashboard. Karena tadi sudah ke save untuk yang tadi yang kita login, dia akan masuk ke local storage. Jadi dia ambil. Dan jika itu sudah terverifikasi, dia akan kembali ke HTML. Kayak tadi yang saya coba, ketika saya back untuk masuk ke dashboard HTML, nggak bisa. Lanjut. Ini untuk mengambil namanya sebagai usernya dan sebagai role-nya di sini. Ini sebagai user. Lalu ini untuk logikanya, untuk greetingsnya nanti ada selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Ini untuk bentukan sapanya nanti seperti apa, untuk saya akan jelasin, saya akan tunjukkan. Lalu untuk ringkasan datanya seperti bahan ajar, untuk kategori user dan juga untuk DO atau apa namanya tadi saya lupa lagi. Mana tuh? Bukan DO itu. Benar sih, ini DO ini sih. Delivery order ya. Nah, ini untuk tombol code-nya. Tadi kan sudah lihat juga situ seperti apa. Ini juga pakai logika Solfire. Nanti untuk logika request-nya ada dua untuk request untuk true, untuk yang ini dan untuk yang batal ini. Gitu. Langsung kita masuk ke logika selanjutnya. Oops, salah. Logika selanjutnya saya tunjukin dulu. Ini muncul ini masuk ke bagaimana? Ini dia. Ini juga selamat malam. Awal-awalnya kita akan masuk ke tracking. Tracking berarti ini. Saya pencet dulu dan saya akan pindahkan terlebih dahulu tracking. Sama seperti yang tadi bagian dashboard, ini kurang lebih sama, tidak perbedaan. Ini juga sama, tidak perbedaan. Yang bukan. Nah, ini yang tengahnya, bagian main. Ini ada tulisan seperti ini untuk tunjukin kayak tag pengiriman, nama judulnya. Nanti untuk lacak pengiriman segala macamnya di sini. Lalu untuk form cari sebagai berikut bentuknya. Dia akan ada teks seperti berikut dan ada peringatan jika itu adalah teks yang salah. Dia akan tulis seperti maaf ya, berisi angka gitu untuk memperingati jika hanya bahwa data tersebut hanya boleh angka, tidak boleh huruf. Karena data yang diberikan dari datanya semuanya adalah huruf angka dua-dua ini. Saya lupa nunjukin data JS-nya karena saya lupa. Ini semua saya rapikan kembali agar saya bisa lebih gampang membacanya. Jadi agak berbeda dengan tampilan yang diberikan dari tugas. Kita balik tracking. Pokoknya semua data itu akan di sini. Pakainya nama ID, nama, email, password itu semua di sini. Gitu. Nah, ini data trackingnya ada nomor DO, nama, status. Ini saya pakai untuk masuk ke tracking. Jadi ya, kalau ada nama-nama mirip kayak gini, dia itu memanggil namanya. Kita kembali lagi dulu. Ini ada button untuk cari data. Ini ada hasil tracking. Nanti ada muncul hasil tracking jika sudah selesai. Nanti info data itu akan muncul seperti ini versi pengirimannya. Lalu untuk data progresnya sebagai berikut. Ini saya seperti bar search, bukan bar search, bar kayak untuk uh, apa ya, full bar gitu. Secara bahasa saya lupa namanya apa. Ya, progress bar. Di sini juga ada untuk apa aja sih datanya nanti yang dijelaskan gitu. Ini dari bagian proses pengiriman ini hanya dipakai untuk kayak menjelaskan kayak oh sampai mana nih tahap-tahapnya gitu. Ini untuk informasi dari data tersebut gitu. Ini untuk timeline-nya untuk menyambungkan dari data yang tadi yang progress bar. Ini. Lalu ini menyambungkan seperti tadi ada data dan logiknya. Logiknya cuma seperti tadi ngambil dari local storage ini untuk menjelaskan nama orangnya tersebut di bagian sebelah kanan dari navigation bar. Lalu ini logika dashboardnya, logika untuk mencari trackingnya, ini mencari nomor DO, nanti akan muncul hasil trackingnya nanti di sini. Jika tidak ada, nanti dia akan muncul dalam bentuk Solfire, yang itu salah gitu. Atau jika datanya tidak ada, tidak ditemukan, nanti muncul juga Solfire.
Kita lanjut dengan bentuk berikut. Ini informasinya diambil dari stok data, dari data JavaScript. Lalu progression bar ngambil dari sini logikanya untuk bisa membuat tampilan-tampilan persentasenya. Untuk ngambil juga untuk posisinya di mana karena pakai data kata-kata di sini. Dalam perjalanan dikirim menunggu. Lanjut kita pakai untuk dokumen alimentasinya untuk ini untuk munculin tampilannya agar bisa nyambung ke layarnya agar bisa dapat informasi. Lalu untuk ambil data perjalanannya ada di sini seperti waktu dan keterangan posisi di mana aja. Kalau kita lihat di sini keterangan dan waktu. Oke, saya kembali lagi. Ini untuk memvalidasi data tersebut biar hanya cuman huruf yang bisa dilakukan. Tapi biar kayak gini, jika saya masukin huruf tidak akan muncul, tapi jika saya ketik pun itu nanti ada peringatan. Jadi itu lebih untuk mengingatkan pada orang-orang. Oke, sip, saya lanjut. Ini hanya boleh pakai tombol ini aja di luar dari angka. Ini yang pilihan angka cuma ini doang. Nah, ini boleh ditekan ini dan ini untuk mengikat dengan kayak Ctrl Alt, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, dan Ctrl X untuk cut, copy paste, dan all. Select all. Block. Nah, jika sudah selesai nanti akan mencet enter. Apapun nanti muncul itu akan berkaitan dengan file ini untuk yang memunculkan fitur tersebut dengan mencet enter. Gitu. Dan ini jika salah, tidak muncul apapun nanti. Docker masih sama, tidak perbedaan logikanya. Saya tunjukkan. Oke, ini saya coba satu dari gambar. Ini saya kanan kiri atas bawah, tidak perbedaan. Nah, jika saya ketik tuh nomor dia hanya boleh terisi angka gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa ini bertanya coba sebentar dong. Dan kita ambil data dari salah satu usernya, yaitu si Rina. Ini kan Rina ya. Sayangnya di sini nih tidak berhasil saya bikin nih karena waktu agak mepet. Tapi saya juga tidak berhasil untuk membuat data tersebut terpisahkan oleh user lain dengan Rina. Kalau saya enter muncul orang yang beda lagi. Ini masih belum berhasil. Jadi saya masih merasa ini belum waktunya untuk dipakai. Sayangnya. Oke. Dan jika kosong muncul ini input salah dan jika ada muncul kurang kemudian tidak ditemukan. Gitu. Oke, kita lanjut ke bagian informasi bahan ajar. Untuk informasi bahan ajar saya akan pakai akun admin karena kenapa? Fitur akunnya dilimitasi oleh saya. Nah, ada muncul bagian tambah stok baru sama daftar stok bahan ajar. Limitasinya saya cuma hanya bilang informasi jika dan hanya jika kalau pakai akun admin. Oke. Ini dia untuk fiturnya ini masih sama, ini juga masih sama, tidak perbedaan. Nah, ini bagian isinya. Oke. Bagian isinya begitu. Berikut ini untuk bagian konten, status bayar ini ada di atas. Ini untuk yang bagian atas ini untuk tambahan mata pelajaran, mata buku, mata kuliah di sini dia. Ini logikanya sama seperti tadi logikanya itu kayak untuk mencari. Di sini juga sama. Muncul tambah status baru dan ini juga kode lokasi, kode barang, nama bahan ajar dan jenis tipenya dia akan bentuk dalam bentuk select ID. Kalau cuma dua yang saya pikirin. Lalu ini untuk edisinya ini pakai cuma nomor satu angka aja. Makanya ada yang kayak type number. Ini untuk tulisannya ini stok exemplar. Saya rasa kayaknya stok aja lah. Stok exemplarnya. Lalu ini tombol untuk bagian tambah stok atau reset stok gitu. Reset isian formnya. Tambah stok itu untuk yang tambahkan ya, untuk barang-barang yang disuntikan. Oke. Ini untuk tampilan tabel stoknya. Ini yang bagian nanti kartu baru lagi kita bisa. Lalu filter search ini untuk mencari barang-barang tersebut. Dia untuk kotaknya segini, isinya adalah ini untuk isi data-datanya tabel stok itu. Nah, sudah deh. Ini sudah selesai, ini sama seperti tadi. Lalu itu logikanya. Sama seperti tadi untuk informasi, ya untuk list stoknya, untuk ambil data. Jadi namanya nanti jadi bahan belajar. Oke, sip.
administrator, jadi ini kayak yang saya bilang tadi. Jadi kalau untuk administrator itu hanya itu punya wewenang yang lebih besar gitu. Seperti fitur apa? Form tambah gitu. Ini untuk logout sama seperti tadi sih, kita cek aja dulu. Ini untuk render datanya, ini semua untuk data ambil dari informasinya. Ini untuk table. Ini untuk logika untuk barang-barang ada yang tersedia, terbatas, dan kritis. Ini untuk ambil covernya, logika ambil cover. Ini untuk perapihan bentuk itemnya sama mengambil datanya di sini. Dan fitur yang ini untuk bisa akses tombol hapus itu. Dan ini untuk ambil jumlah datanya. Ini untuk filternya, untuk penggunaan tadi filter yang mana ya? Ini dipakainya. Dia hanya pakai nama barang dan kode barang. Nanti saya akan coba simulasikan. Ini untuk logika untuk tambahan barang. Dan jika ini salah nanti akan muncul sama kayak tadi solve fire. Sama juga jika ini muncul. Jadi kan ini non. Kalau ini ada yang tidak berhasil, apapun itu salah satunya pasti tidak berhasil, nanti muncul ini. Dan ini untuk kelanjutannya. Jika berhasil, nanti akan yang berhasil gitu. Ini ada pilihan untuk settingan resetnya sebagai berikut. Untuk hapusin semuanya jadi nol, value-nya makanya dikosongin. Dikonfirmasi untuk hapus datanya, untuk yang logika hapus, yang hanya bukan data prestasi. Ini untuk list stoknya untuk sambungin untuk barangnya, untuk table. Oke, contoh kita anggap aja adalah kode barang KWI 4410 01 biar lebih live deh, 0 TP T 0 DDM 1 2 02. Udah, bahan ajar testing edisi bisa kita pakai huruf angka huruf ini. Makanya saya bilang teh minimal 1 karena batasnya kan edisi kan nggak pernah 0, jadi mulai dari minimal 1. Edisi barangnya ini kita pakai 32. Karena apa? Karena ini semua angka besar ya, nggak ada yang kritis. Ketika kita pencet ini, tambah data tembakan tuh gitu. Nah, gitu muncul. Nah, jika kita hapus nanti ada peringatan gitu. Hapus gitu. Nah, kalau contoh kita cuma satu data yang diisi tidak lengkap gitu. Nah, filter ini hanya bisa gunakan untuk kode barang dan nama bahan aja. Kita pakai ASIP aja. Oh, ASIP berhasil nih gitu. Nah, kita akan tunjukkan bagaimana jika itu hanya user biasa. Rina 123. Ah, Rina 3. Seru deh. Oh, sopan san. Saya harusnya setting caps lock ya. Saya harus bikin caps lock kali. Nah, kalau lihat dari sini tidak ada untuk tambahkan bahan daftar ajar gitu. Nah, sini juga nggak ada bilang untuk aksi untuk dihapus. Gitu. Oke, kita balik ke CSS-nya. CSS-nya ada sebagai berikut. Ini semua mengikuti dari nama ID barang-barang. Tampilan sebagai berikut, navigation-nya. Saya tidak bisa merangkup semuanya, tapi ini isiannya yang saya pakai. Semua berdasarkan dari nama-nama sistem sendiri. Ini dia untuk gambarnya tuh. Oke, ada informasi file logika seperti itu. Ini pakai ID-nya juga. Oke, ID-nya saya sambungin ke sini. Saya mau ID-nya dipakai biar logikanya nyambung. Makanya di sini kalau misalnya semua di sini sambunginnya. Kenapa? Biar ke konten semua di logika yang sama, tanpa harus harus diinput ke sini biar nggak saya ulang-ulang terus. Makanya ini juga semua logikanya sama juga kayak tadi. Supaya saya pisahin biar logikanya gampang dipisahkan dan biar nggak ada masalah. Bisa aja sih disambungin saja satu, cuma masalahnya saya rasa lebih efisien buat saya seperti berikut gitu. Coba kita kembali kepada tugas yang diminta. Oke, masih pengen ekspedisi segala macam ya sudah. Tadi saya sudah coba tunjukin ini kayak, coba saya bikin lagi deh, saya tunjukin ulang. Pakai Rina aja lagi. Tracking. Logikanya tadi ini ya. Iya, iya.
semua sudah ya. Ini mungkin tidak dibuat seperti ini sih sayangnya. Saya bikin dalam bentuk seperti ini, jadi mungkin agak beda. Ya, betul. Oke, saya rasa kayak semua sudah tercapai deh. Saya untuk menjelaskan dari yang sederhana, schematic file dan lengkap, desain CSS-nya, JavaScript. Sayangnya ini saya tidak ada waktu banyak karena kalau saya jelaskan semua dari awal itu panjang banget. Tapi yang saya bisa jelaskan bahwa itu semua tersambung pada satu CSS logikanya, untuk settingannya seperti ini. Nah, seperti ini semua fontnya semua berdasarkan dari nama ID-nya. Jadi semuanya bisa masing-masing dan jadi kayak terintegrasi kepada satu CSS file aja. Sayangnya karena ini banyak banget lainnya jadi saya nggak bisa membahasnya secara langsung sih. Logikanya juga untuk semua bagian dari sisinya manapun, kecuali untuk teks itu tidak berubah, kecuali untuk konteks dan color text dan untuk ukuran size teksnya gitu. Dan juga untuk bar kayak background segala macam, untuk kayak bagian navigation segala macamnya itu dan posisi. Saya rasa semua sudah selesai. Oleh karena itu saya menutup. Saya Alvin Budi Jaya Kantor Raharjo dengan nomor induk mahasiswa 05132473 mengucapkan terima kasih.